selama prosesi itu mereka ikut menjaga ketertiban lalu lintas. Maksudnya mereka menghargai kami dengan cara mereka untuk menjaga ketertiban lalu lintas dari malam, sehingga prosesi penyembahan dunia itu berjalan dengan lancar hingga selesai. Maksudnya itu pengalaman-pengalaman konkret terkait dengan toleransi. Terima kasih kepada Pak Siska. Mungkin ada lagi. Menjaga keamanan juga itu bukan hanya dari umat Katolik, tetapi juga dari teman-teman Muslim. Ya, banyak juga dari anak-anak MTS, MA yang notabene non Katolik yang berkontribusi untuk membantu keamanan selama perayaan Natal ataupun Paskah gitu. Jadi dari situ saya melihat bahwa penting juga untuk kita saling toleransi, saling bersosialisasi, bukan hanya dengan kita yang punya keyakinan sama, tapi juga dengan teman-teman yang punya agama atau keyakinan berbeda dengan kita. Demikian. Baik, terima kasih kepada saudari Claudia yang sudah menceritakan pengalamannya. Saudara-saudara sekalian, kesetiaan kepada Allah sebagai satu-satunya yang disembah harus berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Pentingnya adalah bahwa imam yang kuat tidak berarti memaksakan keyakinan kepada orang lain, melainkan tetap teguh dan percaya kepada kepercayaan sendiri sambil menghargai perbedaan sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis dalam masyarakat. Baik saudara-saudari, marilah kita menimba inspirasi dari kitab suci Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Saya minta satu orang untuk membacakan kitab suci. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih kepada saudari Trifitri yang sudah membaca kitab suci. Berikutnya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan bacaan kitab suci tadi. Apa saja ayat yang menarik dari bacaan kitab suci tadi?
disimpulkan bahwa ini adalah hukum dari Yesus Kristus yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara saya. Baik, terima kasih kepada Kakak Susten. Mungkin ada lagi? Baik, saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada lagi, hukum yang terutama dan paling penting adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yesus menegaskan bahwa seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi berakar pada dua perintah kasih ini. Iman kepada Tuhan tidak cukup hanya diwujudkan dalam ibadah, tetapi juga harus terlihat dalam sikap kasih kepada sesama. Mengasihi Tuhan berarti menempatkannya di atas segalanya, dan hal ini harus tercermin dalam tindakan nyata dengan menghargai, peduli, dan berbuat baik kepada orang lain. Saudara-saudari, saya minta dua orang untuk membawakan kita ke dalam doa permohonan. Kita berdoa. Yesus, terima kasih atas kehadiran semua. Yesus, kami agar dalam kehidupan bersama teman-teman kami dan juga keluarga, sahabat-sahabat, semua kami selalu saling menghargai, menghormati, dan juga saling membantu, dan juga adanya rasa toleransi dengan sesama kami yang berbeda agama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk orang-orang yang sampai saat ini mengalami kekurangan karena perbedaan pandangan dan lain-lain. Ya Bapa di dalam surga, kami mohon kiranya Engkau selalu hadir di tengah-tengah mereka. Semoga Engkau membukakan hati serta pikiran mereka agar mereka bisa saling menerima dan juga saling memahami antara mereka satu dengan yang lain. Walaupun mereka berbeda-beda, tetapi mereka adalah benar satu, sama seperti tubuh, bahwa semuanya saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Kami juga mohon ya Bapa untuk kami semua, kiranya naungan kasih dan cinta-Mu selalu bersama-sama dengan kami, agar kami semua bisa menjadi calon katekis yang baik yang nantinya bisa menghormati orang-orang yang berbeda dengan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa permohonan kita ke dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, saudara-saudari, agar katekesi kita tidak sampai di sini saja, apa rencana tindak lanjut yang harus kita lakukan untuk kedepannya? Bagaimana saudara Masa? dari saya, RTL-nya itu saling menghargai sesama, terus membantu sesama, dan juga kalau ada perayaan dari agama lain itu mungkin kita juga bisa ikut berpartisipasi membantu mereka. Itu sih. Terima kasih kepada saudara Masa. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari. Kepada saudari Cindy, Rencana tindak lanjut yang dapat kita lakukan itu kita bisa memberikan sosialisasi, misalnya itu melalui katekisi tentang makna keberagaman dan juga apa kekayaan dari keberagaman itu. Terus yang kedua
hanya sikap diskriminasi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi bagaimana kita melalui poster-poster itu, tulisan singkat itu tidak hanya mengajak orang-orang bahwa saling menghargai dan menghormati. Itu saja. Terima kasih kepada saudara Fendi. Mungkin ada lagi? Baik, saudara-saudari. Baik, saudara.